Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Hermain, NIM 1011421299. Saya Dea Putri Maliki, NIM 1011421313. Saya Marla Karaga, NIM 1011421305. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana keseluruhan tentang etika profesi secara keseluruhan atau secara umum. Baik, saya akan membacakan materi kelompok kami. Kode etik dosen hukum dalam pasal 60 huruf E Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Disebutkan bahwa seorang dosen harus menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika. Maka dalam hal ini, yang diamanatkan oleh undang-undang terbatas pada kewajiban seorang dosen untuk menjalankan profesinya sesuai dengan rambu-rambu kode etik yang ada. Namun, perihal apa saja yang melingkupi kode etik seorang dosen tidak dijelaskan. Hal ini dikembalikan pada perguruan tinggi masing-masing yang menaungi dosen yang bersangkutan. Oleh karenanya, sesama profesi dosen sangat dimungkinkan ketidaksamaan kode etiknya, karena sangat bergantung kepada peraturan perguruan tinggi tempat seorang dosen menjalankan profesinya. Namun, setidaknya untuk dapat menjadi seorang dosen hukum yang profesional harus memiliki sikap yang pertama berintegritas, jujur, dan disiplin secara intelektual. Terus yang kedua, netral dan memegang teguh profesinya sebagai akademisi. Yang ketiga, objektif dalam bidang keilmuan. Terus yang keempat, objektif dan adil dalam berhubungan dengan rekan sesama dosen. Terus yang kelima, tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, moral, agama, dan norma. Jika dilihat dari artinya, etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Sedangkan profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khususnya melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi untuk memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Profesi hukum adalah merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia. Hubungan etika dan profesi hukum adalah sebagai sikap hidup berupa dorongan hati atau kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam menjalankan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama. Dalam melaksanakan profesi hukum terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi. Gunanya adalah untuk menjadi dasar acuan orang-orang yang menekuni profesi hukum di bidang masing-masing agar tidak ada simpang siur aturan dan ketentuan dalam menjalankan profesi hukum tersebut. Hubungan antara etika dan profesi hukum sangat erat, sebab dengan etika inilah para profesional hukum dapat melaksanakan tugas atau pengabdian profesinya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Baik, selanjutnya ada profesi hukum yaitu notaris. Notaris adalah sebuah profesi untuk seorang yang telah menyelesaikan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan sebuah dokumen. Bentuk profesi seorang notaris juga berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Pekerjaan notaris sudah ada pada abad 2 dan abad ketiga pada masa Romawi kuno, di mana pada masa tersebut dikenal sebagai tabelius, scribe, atau notarius yang bertugas untuk mencatat sebuah pidato. Selanjutnya ada tugas dari notaris, yaitu 1. Membukukan surat-surat di bawah tanda tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Kedua, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya atau legalisir. Ketiga,
memberikan penyuluhan hukum perihal pembuatan akte. Keempat, membuat akte risalah lelang. Kemudian wewenang notaris. Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris memiliki wewenang untuk membuat akte autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akte, menyimpan akte, memberikan grosi, salinan, dan kutipan akte. Semuanya itu sepanjang pembuatan akte tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.